Meskipun Yuan Ao adalah seorang mesum, dia adalah seorang pembunuh terkenal. Dia paling mahir dalam infiltrasi dan pembunuhan, dan dia tidak pernah bosan melakukannya. Dengan tubuh marsial yang mulia, jika dia ingin menyusup ke sebuah markas, bahkan 7 negara adidaya tidak akan dapat menemukannya. Namun dia muncul di Skeleton Mercenary Group dan menyebabkan pertempuran. Nasibnya tidak diketahui. Tao Chan berkata dengan cemas, "Siapa yang masuk sendirian? Tuan Muda Yun, kapan Anda akan mengumpulkan para ahli dari kelompok tentara bayaran pemula?" Dia terlihat khawatir, takut Tang Jie akan ditangkap jika dia terlambat. Ye Fan tiba-tiba berteriak, "Lihat, ada banyak ahli yang datang." Semua orang menoleh dan melihat beberapa sinar cahaya terbang ke markas Skeleton Mercenary Group. Dari aura yang datang dari jauh, setidaknya ada 2, yang mulia bela diri. Tak lama kemudian, banyak orang yang terbang secara sporadis. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan. Sepertinya mereka yang masuk tidak menemui kendala atau bahaya apapun. Pada saat ini, beberapa aura kuat muncul dari sudut selatan kota dan menyerbu masuk. Li Yunxiao mengutuk dalam hati. Masalah Yuan Ao sepertinya menimbulkan reaksi berantai. Banyak kekuatan yang berjuang untuk menjadi yang pertama, takut pihak lain akan mengambil keuntungan dari mereka. Sekalipun banyak orang tidak mengetahui kebenaran dan bahkan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, mereka tetap menyerbu masuk seperti segerombolan lebah. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Yun, bukankah kita harus bergerak?" Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat." Tunggu dan lihat. Feng Zhu agak tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Begitu banyak orang telah masuk. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan ampas Tang Ji." "Tuan Muda, sekarang Tang Ji telah menjadi target. Orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Ayo bertindak sendiri." Ye Fan tidak bisa mengambil keputusan dan meminta nasihat Tao Kan. Bagaimanapun, Tao Kan adalah yang paling berpengalaman di antara mereka, dan semua orang lebih yakin padanya. Sebelum Tao Kan dapat berbicara, Li Yunxiao mendengus dan berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak menemukan Tang Jie." "Bagaimana Anda tahu?" Mata Feng Zhu melotot. Dia tidak suka jika seorang anak laki-laki memamerkan kecerdasannya di depan banyak orang dewasa. Tanpa menunggu jawaban Li Yunxiao, Pot itu berkata dalam kesadarannya, "Itu benar. Begitu banyak ahli yang masuk, namun tidak ada tanda-tanda pertempuran yang membuktikan bahwa Tang Jie belum ditemukan. Jika kami pergi, keadaan kami mungkin tidak lebih baik dari mereka. Mengapa kita tidak menunggu saja di sini dengan tenang?" "Begitu. Pot Tanah lihat, kamu memang otak dari kuil api suci kami." Feng Zhu memuji dan memutar matanya ke arah Li Yunxiao. Li Yunxiao menampar keningnya tanpa daya. Bukannya dia ingin memamerkan kecerdasannya dan pamer, tapi orang-orang ini memang punya kekurangannya sendiri. Jika bukan karena kunci Yin ada bersama orang-orang ini, dia bahkan tidak akan bepergian dengan kelompok idiot ini. Dengan sangat cepat, riak pertempuran menyebar. Namun, kekuatan riaknya sangat lemah. Seharusnya ini hanya perkelahian kecil. Li Yunxiao melirik ke arah kerumunan dan melihat bahwa mereka semua sangat ingin mencobanya. Mereka tampak sangat gelisah. Bahkan kedua Martial Saint itu terengah-engah. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya, ayo masuk." Tampaknya semuanya baik-baik saja, tetapi situasinya tampaknya telah berubah. Itu benar. Qi Guang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata, "Sudah lama sekali kita tidak melihat mereka bergerak. Saya khawatir situasinya telah melampaui ekspektasi kita." Tao Chan memandang Li Yunxiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, bagaimana menurut Anda?" Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan orang-orang dari kuil api suci, Tao Chan berpikir bahwa dia sangat cerdas. Sekarang dia menyadari bahwa dia adalah yang tertinggi di antara para kurcaci. Li Yunxiao berkata, "Saya tidak dapat melihat apapun. Ayo pergi, saya khawatir situasinya telah berubah." Tidak mungkin kelompok tentara bayaran tengkorak sebesar itu tidak bergerak. Feng Zhu mendengus, "Aku sudah menyuruh masuk."
8 dari mereka terbang ke depan dan mendarat di markas Skeleton Mercenary Group, halaman markas kosong. Ketika mereka menyebarkan indera ilahi mereka menemukan banyak ahli. Mereka semua berlarian seperti lalat tanpa kepala. Sosok Qi Guang dan Feng Zhu terus berkedip. Itu sebenarnya adalah teknik gerakan yang sangat canggih. Mata Li Yunxiao berkedip karena terkejut. Warisan Ye nantian memang tidak sederhana. Mungkin dia meremehkan orang-orang ini. Dia mulai memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat berusaha, mereka berdua berhenti di halaman kecil. Wajah mereka muram. Qi Guang berkata, Tuan Muda, selain beberapa seniman bela diri yang lebih lemah, seluruh kelompok tentara bayaran Tengkorak tidak melihat satu pun ahli. Ada juga beberapa pakar eksternal. Mereka lah yang kami pantau beberapa hari ini. Li Yunxiao menatap ke langit, dan beberapa berkas cahaya lagi bersinar. Orang-orang itu berpakaian aneh dan mereka melirik orang-orang dari Balai Api Suci. Ketika mata mereka tertuju pada Qi Guang dan Feng Zhu, mereka jelas-jelas terkejut dan ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka. Namun, mereka mendengus dingin dan mulai mencari di markas Skeleton Mercenary Group. Ye Fan berkata dengan ekspresi muram, mungkinkah Tang Jie telah dipindahkan? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, sepertinya Tang Jie sangat setia. Dia sebenarnya tidak memberitahumu rahasiamu. Kalau tidak, orang-orang dari Skeleton Mercenary Group pasti sudah menemukanmu sejak lama. Anda tidak perlu khawatir tidak dapat melihatnya. Feng Zhu berkata dengan marah, kamu masih ingin berkanda saat ini. Seluruh kelompok tentara bayaran menghilang seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana kita bisa menemukan Tang Ji sekarang? Matanya melotot saat dia menatap Li Yunxiao dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengetahui kemana mereka pergi, maka orang tua ini akan dengan tulus mengagumimu. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak tahu kemana mereka pergi sekarang, saya akan segera mengetahuinya. Benar-benar, kamu Fan sangat gembira. Meski merasa hal itu tidak mungkin, entah kenapa Li Yunxiao memiliki temperamen yang membuatnya percaya padanya. Temperamen ini membuat orang merasa sangat nyaman dan ramah. Itu layak untuk dipercaya. Feng Zhu tertegun sejenak dan berkata dengan tidak percaya, jika Anda benar-benar dapat memberitahu saya alasannya, saya dapat memberikan Anda kehormatan tertinggi dan mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Ini bertingkah lagi. Li Yunxiao bergumam dan berkata, ikuti aku. Dia berjalan menuju timur. Meski bingung, mereka tetap mengikutinya dari dekat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di langit. Semuanya jangan seperti lalat tanpa kepala. Semua orang datang ke sini karena rumor itu. Sekarang, selain beberapa ampas, tidak ada orang lain di kelompok tentara bayaran Tengkorak. Mengapa kita tidak bekerja sama dan memikirkan cara? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Setelah jeda, suara itu sepertinya mengungkapkan ketulusannya dan berkata, saya memiliki pelat pemosisian bintang di tangan saya. Mungkin itu bisa membantu. Semua orang melihat ke arah suara itu. Beberapa tokoh digdaya menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, pelat pemosisian bintang, ada harapan sekarang. Begitu mereka selesai berbicara, seberkas cahaya mendarat di depan mereka. Seorang lelaki tua muncul di depan mereka dengan kilatan cahaya dan aura gembira. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Saya Zhu Chen, Anda. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Salah satu dari mereka berteriak. Zhou Chen dari fraksi latihan Padang Wilayah Selatan. Zhou Chen terkekeh dan mengungkapkan ekspresi puas. Aku tidak menyangka kalian para kaisar bela diri mengenalku. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan ada harapan? Beberapa dari mereka tidak terlihat terlalu bagus. Mereka sepertinya sangat waspada terhadap orang ini. Hahaha, Zhou Chen, lihat betapa takutnya kamu. Lampu hijau menyala di halaman, dan beberapa seniman bela diri berjalan mendekat. Salah satunya adalah pria berambut hijau dengan ikat pinggang bermotif naga. Lampu hijau berkedip di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum, Monster tua Zhou, sepertinya reputasimu tidak terlalu bagus.
Ekspresi Zhou Chen berubah dingin dan dia mendengus. Monster Kang Tua, apakah kamu memiliki terlalu banyak murid dari Istana Api Guntur? Apakah kamu di sini untuk menjadi umpan meriam? Pria berambut hijau, Kang Wu, tersenyum dan berkata, belum pasti siapa yang akan menjadi umpan meriam. Jika rumor itu benar, semua orang mungkin akan menjadi umpan meriam. Wajah Zhou Chen dingin saat dia berkata dengan dingin, Monster Kang Tua, kamu benar-benar punya banyak omong kosong untuk dikatakan. Aku tidak suka mendengarkan kata-katamu. Kamu tidak ingin aku menjahit mulutmu yang menjijikkan ini, kan? Kang Wu sama sekali tidak khawatir dan berkata, jangan galak di hadapanku. Jika Anda memiliki kemampuan, bersikaplah galak di depan orang-orang dari aliansi dagang nanti. Menurut apa yang saya tahu, 7 anggota Dewan Tetap Aliansi Perdagangan telah mengirim orang ke sana. Namun kultivasi saudara Zhou Chen tidak ada bandingannya. Anda tentu saja tidak akan takut pada mereka. Ekspresi Zhou Chen berubah dan dia berkata dengan kaget. 7 anggota utama Aliansi Perdagangan semuanya ada di sini. Kang Wu berkata sambil tersenyum dingin. Kunci kapal selalu ada di tangan Aliansi Perdagangan. Bahkan kamu pun bisa mengetahui beritanya. Bagaimana mungkin orang dalam mereka tidak mengetahuinya? Bukan hanya Aliansi Perdagangan, terlepas dari banyaknya kentang goreng di wilayah barat, saya khawatir kedua keluarga itu sepertinya juga mendapat kabar tersebut. Kali ini, ekspresi Zhou Chen benar-benar berubah drastis. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia berkata dengan kaget, apakah ini benar? Ekspresi Kang Wu juga menjadi serius saat dia berkata, bahkan kamu dan aku bisa mendapatkan beritanya, apalagi kedua keluarga ini. Hanya saja masalah ini agak sulit dipercaya. Tidak banyak orang yang mempercayainya. Ada beberapa rumor serupa di masa lalu, tidak hanya di wilayah barat. Pada akhirnya, itu tetap hanya lelukon. Bahkan ada suatu saat ketika wilayah suci dikejutkan namun tetap tidak ada hasil. Istana Api Guntur, saya juga datang dengan sikap menonton pertunjukan. Zhou Chen tergerak. Anda sedang membicarakan tentang saat di Pulau Dongping di mana 7 ahli Kaisar Wu meninggal. Faksi besar yang menyebarkan berita itu dibasmi dalam semalam. Tetapi, dia berpikir dan berkata, tetapi bahkan 7 orang utama aliansi perdagangan ada di sini. Saya pikir setidaknya rumor tersebut tidak berdasar. Apalagi kami hanya bertindak sesuai keadaan. Jika terjadi pertemuan yang tidak disengaja, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun jika situasinya di luar kendali kita tetap harus tahu kapan harus mundur. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa mencoba peruntungannya dan tidak memaksakannya. Setelah berbagai faksi mencari di Skeleton Mercenary Band tetapi tidak berhasil, mereka semua berkumpul ketika mendengar suara Zhou Chen. Sebuah halaman kecil dipenuhi para ahli Li Yunxiao dan orang-orang dari Istana Api Suci juga mengubah arah mereka dan mengikuti kerumunan untuk ikut bersenang-senang. Merekalah yang paling menarik perhatian. Bagaimanapun, faksi lainnya kurang lebih adalah orang-orang dari wilayah barat. Mereka semua mengenal satu sama lain. Sekalipun mereka tidak mengenal satu sama lain, setidaknya mereka pernah mendengar satu sama lain. Namun, Li Yunxiao dan yang lainnya semuanya adalah wajah asing, terutama Feng Zhu dan Qi Guang, yang tidak tahu cara menahan aura mereka. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka adalah yang mulia bela diri. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.